Wesi kuning yang saya miliki ini adalah wesi kuning dua alam. Jadi wesi kuning jenis ini adanya ilmu perwujudan. Ketika kita buka portal gaib di tutorialnya gitu kan ya. Nah kalau kita diizinkan dia akan ngewujud bang. Bukan ditarik tak ini bukan. Nggak ada. Jadi wesi kuning jadi Jala Sutra bukan hasil tarikan. Pertama untuk memproteksi dari serangan baik bentuk fisik, sajam sampai sama itu tingkatan tembak katanya gitu kan ya. Kenapa saya bilang katanya bukan gak yakin, takutnya nanti timbul satu kesombongan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saya Kris Sepuh Channel. Untuk episode kali ini saya akan mengupas tuntas tentang tuah dan asal usul wesi kuning yang asli atau yang palsu. Untuk membedakannya, mari kita sama-sama simak penjelasannya dari senior saya, yaitu Kang Mas dan Mas Komar. Kang Mas. Baik. Oke. Kita akan sedikit meluruskan, ini juga banyak beredar gitu kan ya. Salah tidak ketika kita meluruskan sesuatu yang ini terkadang ada juga yang dimanifestasikan doa gitu. Yang penting salah atau tidaknya letaknya di kejujuran bang. Nah wesi kuning yang saya miliki ini adalah wesi kuning dua alam, bukan tuahan, bukan isian. Nah kita mau membahas ciri wesi kuning asli yang bukan pengrajin buat gitu atau kerajinan tangan seperti apa. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa jenis dari wesi kuning. Yang pertama ini semuanya itu berjenisnya Jala Sutra gitu dan ada yang berbentuk jarum di dalam batu ya. Nah, ini satu jarum, Bang. Ini disebutnya wesi kuning buntel mayit atau gubet yang ini. Dan ini gubetnya 7 pitulungan. Dan saya jamin ini tidak ada beredar di pasaran atau pengrajin yang sama gitu, karena ini bukan buatan tangan atau buatan pengrajin. Nah yang keduanya ini yang disebut wesi kuning ratunya wesi kuning. Nah itu. Nah wesi kuning jenis ini bukan hasil dari penarikan bang. Jadi wesi kuning jenis ini adanya ilmu perwujudan. Ketika kita buka portal gaib di tutorialnya gitu kan ya. Nah kalau kita diizinkan dia akan ngewujud bang. Bukan ditarik tak ini bukan. Nggak ada. Jadi wesi kuning jadi Jala Sutra bukan hasil tarikan. Dan cirinya ini boleh di zoom. Dari sisi badan wesi kuning ini pernah ada yang mengetes, terutama jarumnya itu mengandung kadar emas. Itu bedanya. Nah kalau ini saya dapat peninggalan sesepuh ini bentuknya jarum dan memang originalnya seperti ini. Nah ini bentuknya jarum. Saya ada dua, yang satu didapat dari kawah Gunung Merapi ya. Nah ini salah satu edukasi untuk membedakan mana wesi kuning pengrajin, mana wesi kuning asli. Nah di sini saya udah siapkan yang banyak diperjualbelikan di Shopee ya. Kita nggak usah sebut lah, tapi udah terlanjur disebut. Ini yang sering berapa 8 ribuan apa 15 ribuan. Yang ini hampir mirip tuh, cuman dari ininya jelas beda tuh, jelas beda ya. Jadi dari bentuk rupa gitu. Nah ketika ada seseorang yang menuahkan dengan ini doa, salah nggak? Ya nggak salah, nggak salah. Yang penting dia jujur. Asal muasal wesi kuning ini wesi kuning misalnya, oh ini dari pengrajin dituah, sok buka jujur, jangan dalih-dalih wesi kuning dua alam. Nah ciri wesi kuning ini yang asli dari alam, energinya itu kan menetap bang. Dan biasanya begini, antara rumah atau asal muasal perwujudan itu jangan dipisahkan, karena rumah
dari wesi kuning ini yang ngebungkus itu bisa menjaga warna kuningnya. Misalnya nih udah agak pudar, masukin ke situ, ketika dikeluarin itu kuningnya akan ini lagi, kembali lagi di situ. Nah kalau kita lihat ini double jarum yang disebut wesi kuning jenis 100 ya. Ini sampai ke badannya aja ini mengandung kadar emas, apalagi jarumnya itu. Nah ini udah sempet dicek kadar Di lab tentang kadar emasnya gitu. Jadi disitulah perbedaannya. Dan sebetulnya banyak ya kalau bicara tentang testimoni dari beberapa orang yang memesan atau memahar ke saya, itu banyak sekali. Hanya jangan, terpenting saya bilang ke semua, jangan dijadikan ini untuk ajang sombong, jangan dijadikan untuk ajang ugal-ugalan gitu, karena sejatinya ini hanya sebuah wasilah yang dimana ini adalah suatu kebesaran dari sang holik yang ada di alam gitu. Dan memang secara tuah gitu kan ya, wesi kuning ini multifungsi. Pertama untuk memproteksi dari serangan baik bentuk fisik, sajam, sampai sama itu tingkatan tembak katanya gitu kan ya. Kenapa saya bilang katanya, bukan gak yakin, takutnya nanti timbul satu kesombongan bang. Gue udah punya wesi kuning nih, gue tahan ini, nggak boleh lah, nggak boleh. Nah yang kedua untuk sarana pengasihan gitu, karena yang ada di wesi kuning itu biasanya sosoknya itu perempuan. Nah mungkin abang udah paham tentang hal itu. Sebetulnya beliau ini bukan bertanya hanya untuk mengedukasi. Beliau sendiri udah punya 3 sebetulnya. Nah yang selanjutnya untuk bidang usaha gitu, itu apapun itu bisa. Yang keempat untuk pengobatan, nanti kan asal usulnya jelas, nama ioninya jelas, cara penggunaannya jelas gitu kan ya. Nah inilah yang disebut juga jelas ya. Perawatannya jelas, seminggu sekali atau ada yang sebulan sekali. Kan abang lebih telah memahami hal itu. Nah ini kategori yang saya review di sini, ini kategori yang sangat langka ya. Nah sangat langka ini wesi kuning jenis gubet atau buntel mayit ini jarang sekali diketemukan kalau bukan jodohnya di alam itu. Nah ini gubet, jadi ngelilit dia. Ngebuntel mayit itu bahasa Jawa artinya miring, jadi ngegubetnya miring. Kalau di pusaka ya buntel mayit, kalau di mustika juga sama. Ini mustika wesi kuning buntel mayit ya ini gitu. Nah yang ini jenis ratu, dan biasanya kalau untuk jenis ratu itu ada nempelnya di dahan bang. Di dahan utama, di dahan besar, dahan ranting besar, jadi bukan di daun. Nah ini juga sama double jarum, hanya bedanya gelembung itu agak ngeblur ya, jangan terlalu dekat coba. Nah itu. Dan ini jenis ini konon ini juga ada ceritanya lah, cuman saya nggak mau mengungkap tentang beberapa yang pemegang ini kan turun temurun. Kalau dulu katanya dapat ini tuh eyangnya boleh bertapa waktu zaman penjajahan. Ini di Batu ya. Dan udah beberapa orang, dan bahkan saya sendiri ada jenis wesi kuning yang sangat langka itu kayak kodok, tapi kecil. Nah itu boleh diambil yang ini. Ini ya. Nah ini saya dapat dari orang Jawa, dan pemegang terakhir itu wallahu alam ya, tapi ini bukan untuk ilmu market atau apapun, saya bicara apa adanya. Si pemegang ini pernah dikeroyok 7 orang bang. 7 orang, dan alhamdulillah. Sebetulnya testimoni ini banyak gitu, hanya kalau yang ini koleksi pribadi karena tingkat kelangkaannya ya. Nah kalau yang lainnya itu juga namanya di alam, itu tidak selalu tersedia gitu loh bang. Makanya ketika ada yang pesan, kalau memang saya pas lagi ada gitu, karena saya bukan belanja di toko souvenir peralatan gimmick gitu. Tadi kan saya ini hampir mirip, kalau orang yang nggak tahu gitu ya, ini hampir mirip. Sutranya ini memang pakai sutra asli yang ada di pohon kedondong atau apa ini. Hanya ini kerajinan tangan, sama ada jarumnya juga tuh. Ada jarumnya juga. Nah,
Kalau misalnya ini dijadikan suatu ageman, dituah, nggak masalah. Karena teman-teman saya juga banyak yang menuahkan benda-benda seperti ini. Yang bermasalah itu kalau ada yang bilang, "Oh, ini dua alam, ini asli." Nah itu kasihan kan orang yang betul-betul pengen dapat wesi kuning yang asli. Asli itu banyak testimoninya. Testimoni terakhir itu satu keluarga bawa motor ya, anak dia sama istri, dan itu tabrak sate Bang Bin. Wah, ya itu. Nah yang ditabrak alhamdulillah sampai motornya aja nggak ada yang lecet, tapi yang ini itu motornya aja ringsek gitu. Tapi jangan dijadikan sebuah kesombongan gitu, karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetap semua itu datangnya pertolongan dari Allah. Ini hanya sebuah wasilah. Saya khawatir. Nah, terkadang Bang bisa nggak untuk pengetesan energinya? Boleh, tapi nanti ala kadarnya gitu. Karena ini bukan sarana untuk jago-jagoan, tapi ingin membuktikan energinya. Misalnya, pengen dicoba kata, nanti saya pandu kok. Saya pandu gitu, tapi jangan buat alat tebus juga gitu kan ya. Ini ageman, piandel, sifat kandel yang sebetulnya orang tua zaman dulu dirahasiakan. Cuman kenapa sekarang kita buka? Karena untuk pemahaman wesi kuning yang asli Jala Sutra itu seperti apa? Seperti ini. Nah ini ada yang double jarum, jenisnya beda lagi nih. Tuh, ini ngandung kadar emas, jarumnya itu kelihatan ngandung kadar emas gitu kan ya. Ini paling lama di saya. Ini udah tahunan. Tuh. Ini double jarum ya. Jadi pahami, apalagi sekarang tren komentar ya, ada di salah satu aplikasi TikTok, tik lah, tik itu kadang komentarnya Bang ya Allah, jadi menyamaratakan gitu, menyamaratakan. Nah kenapa seperti ini? Pertama kita mesti ingatlah kita ini budaya Timur yang ada adabnya, ada sopan santunnya. Alangkah lebih baiknya gitu kan ya, menguasai bidangnya baru komentar kan gitu. Jangan menyamaratakan semua sampai ada ke belakang ini, akhir-akhir ini kan dari sisi budaya dilecehkan, itu tidak baik gitu. Saya sangat setuju untuk ngebongkar trik atau kebohongan, tapi jangan samaratakan semua. Intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan di video kali ini bisa mengedukasi kita gitu kan ya, tentang terutama yang diangkat sekarang tentang wesi kuning. Nah dari tekstur tubuhnya juga beda. Kalau wesi kuning Jala Sutra itu mengandung kadar emas, dan itu bukan dari penarikan gini gitu Bang. Bukan, tapi dari perwujudan. Nah sekarang masuk ke alam gaib jadi itu ya. Ya adalah itu memang ada ininya, ada tata caranya gitu. Kita juga pakai adab, dan di situ ada pertukaran juga berbentuk emas juga Bang. Makanya kalau wesi kuning maaf ya 100, 200, 500 udah paket traktir keluarga, tetangga, biar jadi berkah daripada kamu dapat barang palsu. Kan gitu. Nah, logisnya sekarang pertukarannya aja udah jelas yang murni loh. Kan gitu. Bisa nggak sekitar 1 juta Bang gitu. Belum kita nyari ke alamnya. Nah, kan gitu logisnya. Ya ini 200 sudah dapat wesi kuning. 300 sudah dapat wesi kuning. Udah, daripada bermimpi yang pulas gitu kan ya tanpa mengetahui ini, ya udah mending pakai traktir, jelas berkah lah. Senengin anak istri aja kalau belum cukup uang kan gitu. Benar. Daripada ketipu sama dongeng Bang. Oke, paling review singkat. Ada yang ditanyain Bang? Kalau yang jenis buntel mayit ini dia masuknya jenis apa nih? Itu jenisnya Jala Sutra juga. Jala Sutra juga. Ya, Jala Sutra, hanya memang ini mempunyai keunikan. Tapi ini berdasarkan pemahaman saya, karena saya juga di bidang pusaka ya. Saya ketemukan keris dengan pamor seperti ini adalah gubet ya. Biasanya dari unsur keduniawiannya kuat gitu. Jadi filosofinya untuk menjangkau suatu harapan, dan biasanya energinya keras. Itu, dan ini sangat langka kita dapetin di alam yang seperti ini. Dan secara anatomi tubuh atau rumahnya ini nggak bisa. Pernah ada yang meniru kerajinan tangan ya, tidak bisa menyamai ini Bang. Beda itu. Nah sekarang
mereka misalnya jual dengan puluhan atau ratusan, sementara harus pakai emas. Kira-kira mereka sanggup nggak ngeluarin dengan harga segitu? Kan nggak mungkin juga. Dan yang pastinya nggak bisa dicontoh, Bang. Bentuk dari alam, karena alam disediakan oleh Tuhan. Sementara buatan manusia, yaitu kepandaian manusia itu sendiri yang tidak bisa menandingi kesempurnaan yang Tuhan buat atau Allah buat itu. Dan wasilahnya banyak. Ageman sebagai piandel, dan biasanya ada beberapa orang yang saya pernah ngirim itu ke luar negeri ya, ke Taiwan, Cina, ke Malaysia, Brunei pun pernah gitu ya. Itu tenaga kerja mungkin buat wasilah sarana keselamatan. Jadi piandelnya ya ageman itu ya. Agemannya, jadi pahami dulu gitu, sehingga kita bisa terhindar dari dunia kibul-kibul. Kalau kata saya kibul-kibul, mantranya itu kibul-kibul. Oke. Siap Bang. Oke, teman-teman, cukup sekian sampai di sini untuk review edukasi pusaka Wesi Kuning, yang mana yang asli atau yang palsu. Mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.